వీడు జపన సిగ ముగుతాడు రాయి వీడు. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Hari ini Banjidar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Dasara. Film ini dibintangi aktor Tollywood Natural Star Nani dan disutradarai oleh Srikan Odela. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Dharani adalah pemuda miskin yang hobi mabuk, Suri adalah sahabat Dharani, Fenela adalah istri Suri, Cinna adalah musuh Dharani. Suatu hari di sebuah desa terpencil di dekat pertambangan batu bara, hiduplah masyarakat miskin yang serba kekurangan. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tambang. Masyarakat desa di sana selalu mengadakan acara festival tahunan yang mereka sebut sebagai Festival Dasara. Di desa itu ada sebuah bar bernama Silky Bar yang menjadi pusat berkumpulnya para lelaki. Karena di sana para lelaki biasa minum-minum hingga mabuk. Namun para lelaki kasta rendah tidak diperkenankan masuk ke dalam bar. Mereka hanya diperkenankan minum-minum di luar bar. Para wanita resah karena suami mereka menghabiskan uang hanya untuk minum-minum di Silky Bar. Petugas kasir Silky Bar adalah profesi yang sangat diidamkan warga desa. Karena gaji petugas kasir Silky Bar cukup tinggi. Pemilik Silky Bar adalah pria yang sangat dihormati. Namun, beberapa bulan kemudian, wali kota terpilih menjalankan program utamanya, yakni memberantas minum-minuman keras di setiap kecamatan. Akibatnya, Silky Bar ditutup oleh Kapolsek setempat. Para wanita menyambut baik dengan ditutupnya Silky Bar itu. Suatu hari, warga desa merayakan festival Dasara seperti biasa. Terlihat seorang bocil bernama Dharani dan sahabatnya bernama Suri melihat festival Dasara dari bawah pohon. Dharani juga melihat teman wanitanya bernama Fenela. Dharani, Suri, dan Fenela bersahabat sejak kecil. Sejak kecil, Dharani sangat mencintai Fenela. Namun Dharani tidak pernah mengungkapkannya. Dasara Shubhakankshalu Fenela. Dharani, Suri, dan Fenela juga mempunyai teman yang bertubuh besar bernama Imam. Suatu hari, Dharani ingin mengungkapkan cintanya kepada Fenela. Namun Dharani baru sadar, ternyata Suri juga mencintai Fenela. Seketika itu, Dharani mengurungkan niatnya. Dharani memilih mundur dan merelakan Fenela untuk Suri. Suatu malam, pemilik Silky Bar mengajak warga desa melakukan rapat untuk membicarakan siapa penerus yang mengelola Silky Bar. Dua anak pemilik Silky Bar, yakni Rajana dan Sivana, sepakat akan mengikuti pemilihan camat berikutnya. Siapapun yang menang menjadi camat, dialah yang menjadi pemilik Silky Bar. Warga desa tidak peduli siapapun yang menang. Bagi warga desa, yang terpenting mereka bisa minum-minum kembali sampai mabuk. Beberapa minggu kemudian, Rajana dan Sivana bertarung dalam pemilihan camat. Setelah hasil pemilihan dihitung, Sivana menang menjadi camat dan otomatis menjadi pemilik Silky Bar. Rajana menerima kekalahan itu dengan bijaksana. Rajana lalu kembali ke kota. Meskipun menang, Sivana tidak sombong. Namun Sivana mempunyai putra yang serakah dan ambisius bernama Cinna. Beberapa tahun kemudian, Dharani dan Suri tumbuh dewasa menjadi pemuda pemberani. Mereka berdua masih menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. Dharani hobi mabuk dan selalu membawa botol minuman kemanapun ia pergi. Suatu hari, Dharani, Suri, dan Imam mencuri hasil tambang dari kereta barang. Dharani dan Suri tidak takut dalam melakukan pencurian itu. Dua polisi penjaga kereta melihat pencurian itu, namun dua polisi itu gagal menangkap Dharani dan Suri.
Setelah itu, Dharani dan Suri minum bersama di Silky Bar. Dharani dan Suri minum di luar Silky Bar karena mereka berdua berasal dari kasta rendah. Di sisi lain, Fenela menjadi seorang guru. Suri selalu menyempatkan waktu untuk berdua-duaan dengan Fenela. Mereka berdua saling mencintai, namun hubungan mereka tidak direstui kedua orang tua Fenela. Kedua orang tua Fenela tidak suka dengan Suri yang masih pengangguran. Melihat kemesraan Suri dan Fenela, Dharani sedih, namun Dharani sudah terbiasa. Dharani merelakan Fenela demi kebahagiaan Suri. Suatu hari, Dharani, Suri, dan Fenela bersenang-senang dan berjoget bersama. Tiba-tiba, kepolisian datang untuk menginterogasi Suri terkait pencurian hasil tambang di kereta. Dharani yang sedang mabuk justru menampar polisi itu. Dharani, Suri, dan teman-temannya dibawa ke kantor polisi. Teman-teman Dharani menyalahkan Dharani yang mabuk dan menampar polisi. Mereka semua lalu diinterogasi Kapolsek. Karena Kapolsek tidak mempunyai bukti mengenai pencurian hasil tambang itu, Kapolsek terpaksa membebaskan Dharani dan teman-temannya. Malam hari, Fenela jalan bersama temannya yang merupakan seorang janda bernama Puja. Fenela mendatangi rumah Sivana. Fenela memberikan daftar list peserta pemilu berikutnya kepada istri Cinna bernama Samna. Samna memberikan daftar list itu kepada Sivana. Sivana akan memajukan Cinna di pemilihan camat berikutnya. Terlihat Cinna sedang mengudut sembari melihat Fenela dari rooftop. Besok pagi, untuk mempromosikan Cinna sebagai calon camat berikutnya, Sivana mengadakan turnamen kriket. Siapapun yang menjadi pemenang, ia akan mendapatkan posisi sebagai kasir di Silky Bar. Malam hari, ibunda Fenela mengatakan kepada Fenela, ia akan mencarikan calon suami untuk Fenela. Fenela menolak karena Fenela sudah cinta mati kepada Suri. Fenela lalu menghampiri Suri dan memberitahu rencana ibunya. Suri bingung harus bagaimana. Mendengar hal itu, Dharani langsung pergi menghampiri ibunda Fenela. Dharani berusaha meyakinkan ibunda Fenela agar menikahkan Fenela dengan Suri. Ibunda Fenela tetap tidak setuju karena Suri masih pengangguran. Akhirnya, Dharani menantang kedua orang tua Fenela. Dharani mengatakan kepada kedua orang tua Fenela, jika mereka menang dalam turnamen kriket, Suri akan menjadi kasir di Silky Bar. Setelah Suri bekerja menjadi kasir di Silky Bar, kedua orang tua Fenela harus menikahkan Fenela dengan Suri. Kedua orang tua Fenela menerima tantangan Dharani. Besok pagi, Cinna melakukan enjos-enjos dengan Puja. Tidak ada yang tahu bahwa selama ini Cinna sudah melakukan hal itu. Puja menerima perlakuan Cinna itu karena Cinna sudah melunasi hutang-hutang Puja. 2 jam kemudian, pertandingan kriket dimulai. Tim Dharani berhasil memenangkan pertandingan dan masuk ke babak final. Beberapa hari kemudian, pertandingan final dimulai. Tim Dharani melawan tim Cinna. Pertandingan final itu berjalan cukup sengit. Di babak pertama, Suri dan Imam berjuang mati-matian, namun tim Dharani masih tertinggal karena Dharani selalu gagal menangkap bola. Dharani kelelahan dan beristirahat sejenak. Fenela mulai ketakutan melihat ketertinggalan tim Dharani. Jika tim Dharani kalah, Fenela tidak bisa menikah dengan Suri. Dharani akan berjuang keras agar Fenela bisa menikah dengan Suri. Dharani lalu minum dan bangkit berdiri. వీడు జపన సిగా ముగుతాడు. Dharani mengambil tongkat dan berhasil memukul semua bola. Tim Dharani menang dan menjadi juara. Sivana menyerahkan hadiah dan trofi kepada tim Dharani. Secara resmi, Sivana akan memberikan jabatan kasir Silky Bar kepada Suri. Dharani dan semua teman-temannya bersorak gembira. Sivana juga mengumumkan bahwa Cinna akan dicalonkan sebagai camat berikutnya. Terlihat para anak buah Cinna yang kalah tidak suka melihat kemenangan tim Dharani. Mereka semua lalu kembali pulang. Malam hari, Dharani mabuk sendirian di pinggir rel kereta. Dharani menangis karena sebentar lagi Suri akan menikahi Fenela. Dharani sedih karena tidak bisa memiliki Fenela. Namun Dharani juga bahagia karena bisa memenuhi keinginan Suri. Teman Dharani merasa kasihan melihat Dharani yang mengorbankan perasaannya sendiri demi Suri sahabatnya.
Besok pagi, Suri mulai bekerja sebagai kasir di Silky Bar. Para anak buah Cinna datang dan melarang Suri masuk ke dalam Silky Bar karena Suri berasal dari kasta rendah. Mereka semua terlibat adu mulut. Melihat hal itu, Dharani marah besar. Dharani tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Suri. Tanpa basa-basi, Dharani langsung menghajar mereka semua hingga babak belur. Akibatnya, Silky Bar hancur berantakan. Dharani, Suri, dan teman-temannya dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, mereka semua dipukuli Kapolsek. Para keluarga Dharani dan Suri bingung harus bagaimana. Akhirnya, Paman Dharani berinisiatif memanggil Rajana. Paman Dharani mendatangi rumah Rajana dan meminta tolong kepada Rajana agar membebaskan Dharani dan kawan-kawan. Rajana langsung berangkat ke kantor polisi. Rajana memerintahkan Kapolsek agar segera membebaskan Dharani dan kawan-kawan. Jika tidak, Rajana akan mengobrak-abrik kantor polisi. Kapolsek pun patuh dan menurut saja. Dharani, Suri, Imam, dan kawan-kawan lalu dibebaskan. Dharani, Suri, Imam, dan kawan-kawan berterima kasih kepada Rajana. Ketika Rajana hendak pulang, Suri menahan Rajana. Suri mendesak Rajana akan mencalonkan diri lagi sebagai camat untuk melawan Cinna. Rajana tidak setuju karena Rajana ingin pensiun dan beristirahat di rumah saja. Dharani juga tidak suka jika Suri terlibat dalam politik. Namun karena Suri terus memaksa, akhirnya Rajana bersedia mengikuti pemilihan camat berikutnya. Suri bertekad akan menggalang dukungan untuk memenangkan Rajana. Rajana lalu kembali pulang. Besok pagi, Cinna mendaftarkan diri menjadi calon camat berikutnya. Cinna percaya diri akan menang karena ia merupakan peserta satu-satunya. Namun tak lama kemudian Sivana dan Cinna kaget melihat Rajana datang dan ikut mendaftarkan diri sebagai calon camat berikutnya. Mau tidak mau, Dharani akan mendukung Rajana karena Suri mendukung Rajana. Setelah itu, tim Rajana melakukan rapat dan menyusun strategi untuk memenangkan Rajana. Fenela mengatakan kepada Rajana, selama ini para wanita tidak ikut mencoblos karena para wanita tidak percaya dengan siapapun camat yang terpilih. Mereka enggan memilih karena permintaan mereka, yakni ditutupnya Silky Bar, tidak pernah dipenuhi. Malam hari, Rajana berkampanye di depan para wanita dan berjanji akan membatasi jam operasional Silky Bar agar para suami tidak menghabiskan uangnya hanya untuk mabuk-mabukan. Mendengar omongan Rajana, para wanita akan memilih Rajana. Beberapa minggu kemudian, pemilu diselenggarakan. Rajana dinyatakan menang dan dilantik menjadi camat. Sesuai janjinya, Rajana akan mengurangi jam operasional Silky Bar. Rajana juga menghapus aturan perbedaan kasta di Silky Bar. Besok pagi, acara pernikahan Suri dan Fenela digelar. Semua orang datang memeriahkan acara. Dharani memasak dengan riang gembira. Seusai didandani, Fenela dituntun berjalan keluar. Dharani kagum akan kecantikan Fenela. Namun Dharani juga marah kepada dirinya sendiri. Dharani lalu pergi meninggalkan acara. Malam hari, acara pernikahan Suri dan Fenela selesai dilaksanakan. Mereka berdua sah menjadi suami istri. Semua orang bernyanyi dan berjoget bersama. Teman Dharani menepi sejenak untuk buang air kecil. Di sana, ia melihat Dharani yang menangis sendirian di bawah pohon. Teman Dharani merasa kasihan melihat Dharani yang mengorbankan perasaannya sendiri hanya untuk membahagiakan Suri. Teman Dharani lalu memeluk Dharani. Sembari menangis, Dharani mengatakan ia akan melakukan apapun demi kebahagiaan Suri. Ternyata Suri juga berada di sana dan menguping. Suri baru sadar, ternyata selama ini Dharani telah mengorbankan perasaannya demi dirinya. Dharani kaget melihat Suri di sana. Dharani panik dan pergi ke Silky Bar. Suri hanya menangis dan terdiam membisu. Suri lalu kembali ke rumahnya. Suri menatap Fenela dengan penuh cinta. Namun Suri juga merasa bersalah karena Suri tidak tahu Dharani juga mencintai Fenela sejak kecil. Suri lalu berjalan keluar dan tidak melakukan malam pertama dahulu. Suri menghampiri Dharani di Silky Bar. Suri mengajak Dharani ke tempat sepi untuk berbicara berdua saja. Namun tiba-tiba sekelompok orang mendatangi Silky Bar sembari membawa pedang. Salah satu dari mereka mentugel satu tangan teman Dharani. Dharani, Suri, Imam, dan semua teman-temannya kabur menyelamatkan diri. Mereka semua bersembunyi di halaman rumah warga.
Sekelompok orang itu terus mengejar Dharani dan kawan-kawan. Sekelompok orang itu berhasil mengeroyok satu teman Dharani hingga tewas. Sekelompok orang itu juga menemukan satu teman Dharani yang bersembunyi di dalam karung. Sekelompok orang itu langsung menghajar satu teman Dharani hingga tewas. Dharani dan teman-temannya tidak tahu siapa sekelompok orang itu. Imam yang bertubuh besar terus berlari mencari tempat persembunyian. Namun Imam tidak kuat lagi dan jatuh pingsan. Imam tewas karena serangan jantung. Dharani yang sedang mabuk berat tidak fokus dan mulai ketakutan. Suri berusaha menenangkan Dharani. Salah satu sekelompok orang itu melempar pedang ke arah Dharani namun meleset. Pedang itu jatuh ke dalam sumur. Suri mengambil sepeda dan kabur membawa Dharani. Di saat yang bersamaan, Fenela menunggu Suri di rumah. Fenela bahagia karena sebentar lagi ia akan melakukan malam pertamanya dengan Suri. Suri terus mengayuh sepedanya untuk menyelamatkan diri. Dharani memeluk Suri dengan erat dari belakang. Namun di tengah pelariannya, seorang pria datang dan mentugel kelapa Suri hingga tewas. Dharani jatuh dari sepeda. Dharani kaget dan menangis sedih melihat Suri tewas di depan matanya. Dharani lalu berlari dan bersembunyi di kandang sapi. Besok pagi, Fenela dan semua orang menangis sedih di depan jenazah Suri dan kedua temannya. Dharani hanya duduk lemas tak berdaya. Rajana bertanya kepada Ibunda Suri siapa yang akan melakukan kremasi. Ibunda Suri menunjuk Dharani. Para lelaki kemudian membawa jenazah Suri ke lapangan untuk melakukan kremasi. Fenela menangis sejadi-jadinya. Dharani menyalakan api di atas kayu jenazah Suri dan kedua temannya. Sementara Imam dikuburkan secara Islam. Dharani masih tidak percaya keempat sahabatnya telah meninggal dunia. Rajana memeluk Dharani dan menguatkan Dharani. Besok pagi, sembari menangis, Dharani mengambil tulang belulang Suri dan menguburkannya. Malam hari, sembari menangis, Dharani mabuk bersama teman-teman lainnya. Dharani sedih atas kematian Suri. Dharani juga sedih karena Fenela berstatus janda. Besok pagi, Rajana, polisi, dan warga desa berkumpul untuk membicarakan tragedi yang menewaskan teman-teman Dharani. Kepolisian tidak tahu siapa sekelompok orang itu. Cinna menyudutkan Dharani dan meminta Dharani untuk bertanggung jawab karena gara-gara Dharani mabuk berat, Dharani tidak bisa mengidentifikasi siapa yang mentugel kelapa Suri. Dharani semakin merasa bersalah. Namun Dharani tidak akan tinggal diam. Dharani akan mencari tahu siapa sekelompok orang itu. Malam hari, Dharani teringat salah satu orang itu melempar pedang dan tercebur ke sumur. Dharani langsung mencebur ke dalam sumur untuk mencari pedang itu. Dharani menemukan pedang itu dan ternyata di pedang itu ada ukiran yang bertuliskan nama Cinna. Dharani yakin sekelompok orang itu pasti anak buah Cinna. Dharani yang terbakar emosinya membawa pedang itu dan mendatangi rumah Cinna. Namun Cinna tidak berada di rumah. Dharani hanya bertemu dengan Samna. Dharani mengatakan kepada Samna ia akan membunuh Cinna. Samna mempersilahkan Dharani melakukan hal itu. Dharani bingung dengan sikap Samna. Samna mengatakan, "Dharani, aku sudah tidak tahan lagi dengan sikap Cinna selama ini." Dharani yang menyewa sekelompok orang itu memang Cinna. Cinna memerintahkan sekelompok orang itu untuk membunuh Suri. Cinna pun turun tangan dan mentugel kelapa Suri. Dengan tewasnya Suri, Cinna bisa merebut Fenela dan memiliki Fenela karena selama ini Cinna memiliki hasrat kepada Fenela. Cinna selalu melihat Fenela dari rooftop. Dharani, silakan saja jika kau mau membunuh Cinna. Namun yang lebih utama sekarang adalah kau harus melindungi Fenela terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Dharani semakin terbakar emosinya. Dharani tidak akan membiarkan Cinna menyentuh Fenela. Dharani lalu kembali pulang. Besok pagi, Dharani dan teman-temannya berziarah ke makam Suri. Setelah itu, Dharani pergi ke rumah Fenela.
Semua orang melakukan ritual khusus kepada Fenela yang sekarang berstatus janda. Gelang-gelang di tangan Fenela dihancurkan sebagai tanda bahwa sekarang Fenela berstatus janda. Kalung emas pernikahan Fenela juga dicopot. Dharani tidak tega melihat hal itu. Tanpa berpikir panjang, Dharani berjalan menghampiri Fenela dan memasang kembali kalung emas itu. Semua orang kaget melihat hal itu. Artinya Dharani resmi menikahi Fenela. Fenela hanya terdiam membisu. Keluarga besar Fenela tidak setuju Dharani menikahi Fenela karena Dharani berasal dari kasta rendah. Namun ibunda Fenela tidak peduli. Ibunda Fenela justru membela Dharani dan mengizinkan Dharani menikahi Fenela. Karena ibunda Fenela tidak ingin melihat anaknya berstatus janda. Rajana dan teman-teman Dharani mendukung penuh apa yang dilakukan Dharani. Dharani lalu berjalan pulang membawa Fenela. Cinna marah besar melihat hal itu. Cinna baru tahu ternyata Dharani sudah mencintai Fenela sejak kecil. Besok pagi, Dharani pergi ke pandai besi dan memesan beberapa pedang tajam untuk membunuh Cinna. Dharani juga mengukir namanya di pedang itu. Tanpa sepengetahuan sang ibu, beberapa pedang itu Dharani sembunyikan di dalam rumahnya. Malam hari, Dharani mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan ia akan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Cinna. Beberapa hari kemudian, Fenela terus merenung dan berdiam diri. Puja mengajak murid-murid Fenela untuk mengunjungi Fenela. Murid-murid Fenela membawakan makanan kesukaan Fenela. Fenela terharu dan mulai merasa tenang. Fenela kembali bersemangat. Fenela mulai menjalani aktivitas seperti biasa. Puja mengajak Fenela berjalan keluar rumah. Di tengah perjalanan, anak buah Cinna menghadang Fenela dan menggoda Fenela. Melihat hal itu, Dharani berlari dan meloncat. Dharani langsung menghajar anak buah Cinna dengan membabi buta. Dharani mengatakan ia akan membunuh siapapun yang mengganggu Fenela. Warga desa kagum atas sikap Dharani itu. Dharani lalu kembali pulang. Dharani menghampiri Fenela yang duduk sendirian di dekat bukit. Fenela bertanya kepada Dharani mengapa Dharani menikahi dirinya. Dharani menjawab ia tidak ingin melihat Fenela bersedih hati. Dharani lalu kembali pulang. Tak lama kemudian Puja datang menghampiri Fenela. Puja mengatakan, Fenela, aku melihat hati Dharani yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Dharani akan memberikan nyawanya untukmu. Bersyukurlah karena Tuhan memberikan Dharani untuk melindungimu. Tidak seperti aku yang selama ini diperlakukan tidak sopan oleh Cinna. Fenela baru tahu ternyata selama ini Cinna telah melakukan hal yang tidak sopan kepada Puja. Puja mengatakan, Fenela, jika kau belum bisa menerima Dharani sebagai suamimu, setidaknya perlakukan Dharani layaknya teman. Mendengar nasihat Puja, Fenela mulai terketuk hatinya. Fenela lalu kembali pulang. Fenela dan Dharani tidur secara terpisah. Fenela memberikan salep di tangan Dharani yang terluka. Pagi hari, Fenela memasak untuk Dharani. Fenela menghabiskan waktu berdua bersama Dharani. Di sisi lain, ibunda Dharani menemukan beberapa pedang di dalam rumahnya. Ibunda Dharani tahu pedang-pedang itu milik Dharani. Ibunda Dharani memberitakan Dharani untuk membuang pedang-pedang itu karena ibunda Dharani tidak mau lagi ada yang meninggal dunia. Dharani tidak menggubris perkataan sang ibu. Dharani tetap akan melakukan balas dendam atas kematian Suri. Ibunda Dharani lalu menyeret Fenela ke hadapan Dharani. Ibunda Dharani mengatakan jika Dharani meninggal dunia maka Fenela akan menjadi janda lagi. Seketika itu Dharani terdiam membisu. Akhirnya Dharani patuh kepada sang ibu. Dharani mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Dharani lalu mengubur pedang-pedang itu di lapangan. Malam hari, Sivana baru tahu ternyata selama ini Cinna berbuat tidak sopan kepada Puja. Sivana marah dan menampar Cinna. Sivana juga baru tahu ternyata Cinna telah membunuh Suri karena Fenela. Sivana tidak lagi menganggap Cinna sebagai anaknya. Di sisi lain, Fenela dan Dharani mengobrol berdua di pinggir sungai. Fenela bertanya kepada Dharani apakah Dharani pernah jatuh cinta. Dharani menjawab ia sudah jatuh cinta sejak kecil kepada seorang wanita.
Namun Dharani tidak memberitahu siapa wanita itu. Mereka berdua lalu kembali pulang. Besok pagi, warga desa berkumpul dan bekerja sama mempersiapkan festival Dasara di lapangan. Dharani dan teman-temannya bergotong royong mendirikan patung. Beberapa hari kemudian, persiapan festival selesai dilakukan. Dharani dan teman-temannya berangkat lebih dulu ke lokasi. Fenela berdandan rapi dan bersiap menghadiri festival. Namun tiba-tiba Cinna dan Samna mendatangi rumah Fenela. Cinna mengatakan, "Fenela, sebentar lagi festival Dasara segera dimulai. Festival itu bersamaan dengan kematian Dharani. Karena sebentar lagi anak buahku akan membunuh Dharani." Fenela ketakutan mendengar hal itu. Cinna mengatakan, "Fenela, sejak kecil Dharani sudah mencintaimu dan mengorbankan perasaannya demi Suri. Dan aku akan mengakhiri percintaan kalian bertiga. Setelah Dharani tewas nanti, kau akan menjadi milikku seutuhnya. Aku sudah membelikan sari untukmu untuk persiapan nanti malam. Kau harus berdandan wangi sebelum aku menghampirimu." Samna hanya terdiam membisu. Cinna dan Samna lalu berangkat ke festival. Fenela baru sadar, ternyata Dharani sudah mencintainya sejak kecil. Fenela langsung berlari mencari Dharani. Di lapangan, Rajana melempar panah api ke patung sebagai tanda dimulainya festival Dasara. Setibanya di lapangan, Fenela berteriak memanggil-manggil Dharani. Namun Dharani tidak mendengar panggilan itu. Terlihat para anak buah Cinna memegang pedang dan langsung menindih tubuh Dharani. Dharani tidak bisa bergerak. Fenela terus berteriak memanggil-manggil Dharani. Ketika Dharani mendengar teriakan Fenela, Dharani menusuk pisau ke anak buah Cinna hingga tewas. Dharani lalu bangkit berdiri dan mengobrak-abrik anak buah Cinna. Dharani memegang tangan Fenela dan menyuruh Fenela untuk berdiri di pinggir. Para anak buah Cinna bangkit berdiri dan mengeroyok Dharani. Mereka semua terlibat baku hantam. Rajana dan warga desa ketakutan dan hanya menonton. Dharani berhasil menghajar para anak buah Cinna hingga tewas. Dharani terus melawan gempuran para anak buah Cinna. Namun jumlah anak buah Cinna terus bertambah. Teman-teman Dharani berusaha membantu Dharani. Mereka semua menghajar para anak buah Cinna. Namun teman-teman Dharani dihajar balik hingga terluka parah. Cinna duduk menonton dengan penuh kesombongan. Dharani terbakar emosinya melihat teman-temannya terluka. Dharani lalu mengambil pedang-pedang yang ia kubur di lapangan. Dharani mengambil 2 kapak dan mengikatnya dengan kencang. Teman-teman Dharani bangkit berdiri dan mengambil pedang-pedang itu. Dharani dan teman-temannya langsung menghajar para anak buah Cinna dengan membabi buta. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Dharani menebas kapaknya pada anak buah Cinna hingga tewas. Akhirnya semua anak buah Cinna tewas di tempat. Dharani mencincing sarungnya dan bersiap untuk membunuh Cinna. Namun Kapolsek datang dan menangkap Dharani. Dharani marah dan berteriak di depan semua orang bahwa Cinna adalah pembunuh Suri. Warga desa baru tahu ternyata Cinna lah yang membunuh Suri. Kapolsek dan para anak buahnya memegang Dharani dengan erat dan membawa Dharani ke dalam mobil. Ketika kepolisian hendak memasukkan Dharani ke dalam mobil, Dharani mengamuk dan berhasil melepaskan diri dari polisi. Dharani berlari ke patung dan mengambil pedang yang sudah terukir namanya. Dharani meloncat ke arah Cinna dan langsung mentugel kelapa Cinna hingga tewas. Dharani tertawa puas dan Fenela tersenyum lega. Dharani lalu menyerahkan diri kepada polisi. Dharani langsung dijebloskan ke dalam penjara. Ibunda Dharani dan ibunda Fenela sedih melihat hal itu. Tujuh tahun kemudian, Dharani dibebaskan dari penjara. Ibunda Dharani menyambut kedatangan Dharani dengan penuh kebahagiaan. Dharani bertanya di mana keberadaan Fenela. Terlihat Fenela sedang membantu tetangganya melahirkan. Selesai membantu, Fenela berlari menghampiri Dharani. Dharani berjalan kaki pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, seorang ibu memberitahu Dharani kalau suaminya meninggal dunia karena minum-minum di Silky Bar. Seketika itu, Dharani mengambil lampu minyak tanah dan mendatangi Silky Bar.
Dharani langsung melempar lampu minyak tanah itu dan membakar Silky Bar. Dharani mengatakan di depan para laki, Silky Bar inilah yang membuat kita semua mabuk dan saling membunuh. Seharusnya kita semua mendengarkan para wanita yang sudah memperingatkan kita sejak dahulu. Dharani lalu kembali pulang. Fenela berlari dan memeluk Dharani. Fenela sangat merindukan Dharani, begitupun juga Dharani yang sangat merindukan Fenela. Habis. Apa pesan dari film ini? Jauhilah minum minuman keras karena minum-minuman seperti itu tidak baik bagi kesehatan. Terlebih lagi, minuman-minuman seperti itu bisa membuat kita tidak sadarkan diri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.